Halo, assalamualaikum guys. Iya, balik lagi nih di vlog aku pastinya. Dan kalau kemarin kita review mic, kali ini kita bakal nge-review dia. Wih, ini kebetulan aku ngantor. Tiba-tiba di parkiran ada VW Kombi. Ini dia mulai produksinya tuh guys tahun 1950, generasi pertama, dan setelah itu ada lagi generasi berikutnya gitu ya. Generasi pertama dia 1200 cc, diproduksi di Brazil. Generasi keduanya itu di 1600 cc guys. Oke, nah orangnya lagi di dalam, nanti di kantor di sana tuh. Nanti kita bakal coba tanya-tanya ya tentang si VW Kombi ini guys. Dia dapat dari mana, dan wah ini langka guys ya. Jadi patut buat kita abadikan. Nanti juga bareng ini ada Nanda ya. Iya. Mau kita review juga nanti ya. Iya dong. Oke guys, kita tunggu owner dari VW Kombi generasi, kayaknya ini generasi 1 deh. Nanti kita pastikan sama orang ya. Oke guys, kita udah bareng owner dari VW yang di belakang kita nih guys. Yang tadi pas datang langsung warna orange ya kan. Oke, ini dengan Bang Fajar. Oke, Bang Fajar, ini sebelum yang lain ya, dapat mobilnya dari mana? Karena udah langka banget kan mobilnya. Ya, mobilnya nih di Medan bang, dapatnya. Oh, dapat di Medan. Medan. Oh, dari teman atau gimana? Memang dicari ke sana? Dari OLX kemarin. Oh gitu. Nah, Wah, memang tertarik mobil klasik ya? Sebenarnya belum tertarik bang, maksudnya penasaran. Oh gitu. Karena pertama lihat mobil ini adanya di Lorong Mustajab. Oh gitu. Jadi kan pas kemarin lihat, ini mobil apa gitu kan. Mm-mm. Kemudian kita cari-cari di internet, Mm-mm. mobil kodok lah, mobil Iya. apa kan. Karena memang sama sekali nggak tahu bang. Iya iya benar-benar. Jadi makanya buat keluarlah mobil ini kan. Mm-mm. Rupanya baru tahu, oh ini kombi. Kombi. Nah ya. kemudian carilah berapa harganya gitu kan, kita cari harganya. Kemudian memang mahal-mahal bang, Mahal ada banget sekarang, yang 80 juta, ada yang 100 juta. Iya. Nah kemudian kita nyari yang di budget di bawah 50 lah gitu kan, sesuai kemampuan. Oke, ini beratnya ini dapat di bawah 50. Di bawah 50. Oh, beruntung sekali karena sekarang itu di tahun 2023 di sekitar 400-an karena kalau 400-an. posisinya lagi fit banget Iya, itu 400-an betul, harganya. betul. Ya. Oke, ini yang berapa cc ini, Bang? Ini 1,6. 1,6 berarti yang generasi kedua ya. Ya. Karena dia kan produksinya dari tahun 1950 Ya. sampai 91 masalah. 51 ya. Iya. Oke. Ini tahun 78. 78 ya. Wah, ini generasi kedua dari tahun 78, berarti yang pertama di 1600 cc ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini tadi sempat intip-intip sih. Ini penggunaannya untuk apa? Bang, untuk sehari-hari Abang atau di koleksi? Ya, awalnya kemarin beli pengen jualan kopi. Nah, karena memang kan lihat di internet itu mobil ini dimodifikasi untuk jualan kopi gitu, Pak. Oh, gitu. Nah, Oh, di cuma- dalamnya memang udah duluan dimodifikasi gitu. Ya. Kayaknya bagus mata matahari deh biar Kemudian karena memang ada kesibukan yang lain, jadi Mhm. udah nggak sempat. Oh, gitu. Nah, jadi paling ya dipakai untuk sehari-hari lah gitu, Bang. Nah, jadi kita buat konsepnya ini kan konsep camping ya. Konsep camping. camping gitu. Jadi nanti Oke. kalau kita mau ke Calang atau kemana, itu ibaratnya udah bisa nginap di mobil. Kita lihat bagian depan, guys. Nah, ini kelebihan dari mobil klasik, mobil lama gitu ya. Bukaan pintunya bisa lebih lebar ya. Benar. Wah. Oke. Memang kelihatan sangat-sangat unik dan juga sangat Nah, guys, ini namanya mobil klasik itu masih simple banget karena dia manual, jadi ada 3 pedal, close, rem dan gas, dan ya simple sekali gitu ya, nggak ada tempat taruh kaki sebelah kiri gitu ya. Dan apa namanya, tuas transmisinya juga langsung ke lantai gitu, nggak ada skat di tengahnya gitu guys. Dan ini yang membuat mobil klasik itu mudah banget buat dilaluinya gitu, gampang untuk aksesnya gitu guys. Dari kiri dari kanan kita bisa langsung ke setirnya gitu guys ya. Oke, nah ini kalau Bang Fajar di depan udah ada yang dimodifikasi, ada yang ditambah atau yang dikurangin malah mungkin dari depan. Nggak ada, memang bawaannya gini, Bang. Ini bawaannya gini memang udah. Memang bawaannya. Oke, belum sempet di restorasi atau ada niat mau direstorasi? Ada nih ya, belum sempat nih, mungkin kayak kita tambahin radio, tambahin AC-nya gitu. Iya, nambahin double din kayaknya bisa nih. Tapi jadi modern ya, nggak klasik lagi gitu ya. Jadi kita memang
cuma nambah paling item-item kebutuhan mobil aja kayak AC nanti Oh, atau, gitu. radio gitu. Artinya selain dari AC, kalau AC kan perlu sekarang gitu ya. Selain dari AC mungkin pengen tetap klasik atau ada sentuhan modernnya mau diubah gitu. Kayaknya yang biar klasik aja. Klasik gitu, aja Pak. ya. Lebih keren gitu ya. Paling kita perbaiki yang yang udah rusak-rusak aja kan, Oke. yang udah jelek gitu. Direstorasi berarti ya. Sudah lumayan lama ya, dari 2021 at least sudah kurang lebih 3 tahun. Iya. Selama 3 tahun ini ada nggak kendala berarti, misalnya dari Rusak mesinnya gitu. atau mungkin Fajar susah cari spare part atau apa misalnya? Ya, ini kendala kemarin itu hangus wire ya. Jadi kemarin tuh ada salah pasang kepala baterai. Jadi yang positif ke negatif, yang negatif ke positif. Ini kan hangus ya. Hangus. Nah, jadi Tapi itu susah nggak cari yang Oh ya, kayak spare partnya Fajar ada nggak di sini? spare partnya kemarin kita kasih ke bengkel kan. Oh gitu. Oh, Kebetulan ada bengkel yang ada bisa nangani. tetangga. Oh, gitu. Bang Wah. Amri kan. Heeh. Jadi memang kemarin agak susah nyarinya. Nyari ke beberapa tempat agak susah nih. Kebetulan rupanya di tetangga yang bisa kan. Oh gitu. Jadi cuma perbaiki kemarin dinamo casnya Mhm. sama beli baterai baru. Oh gitu. Oh. Berarti ada orang yang bisa gitu di Ada. sini. Di sini ada komunitasnya nggak sih? Aha, itu yang mau aku Komunitasnya tanyakan juga. kayaknya ada sih bang, cuma kayaknya udah nggak jalan lagi. Oh, udah nggak jalan ya. Kadang Nanti kalau- kontak-kontak kalau emang ada berjalan komunitasnya kabarin gitu. ya, mungkin Kayak keren. Aceh ya kalau Aceh. Oh di Aceh. Di Melabu ada lain selain Fajar yang pakai? Ada. Ada. Kalau ini di Lorong Mustajab bang, mungkin Oh, bisa gitu. dilihat kan. Lorong Mustajab itu Lorong listrik bukan sih? Lorong Mustajab. Mustajab Purnama. Oh Purnama, Oh, ya iya, ya ya. oke, Oke oke. oke. Sebelum tikungan mau keluar ke Meja Agung, Mhm. nanti kan sebelah kanan ada lorong yang Oh, tembus sama PU. Oke. Nanti rumah pertama tuh bang sebelah kanan. Oke. Kita cari. Lihat aja bang. Memang di situ pertama lihat. Oh, kemarin. oke Kita oke. Mobil apa nih kan penasaran. Cari. Rupanya namanya baru tahu Vio Kombi. Vio Biasanya kan Kombi. orang kalau mobil klasik ini kan udah tahu duluan. Iya. Nah, kalau ini enggak beli dulu baru cari tahu. Ya, karena sebenarnya kita harus cari kalau namanya mobil klasik tuh harus cari tahu dulu, lihat kondisinya dulu, jangan langsung beli gitu ya. Berarti gini Tama, Fajar ini mencari hobi mahal. Hobi mahal, benar. By the way, Nanda, by the way mobil ini tuh kalau nggak salah mesinnya di belakang. Boleh kita lihat nggak mesinnya? Boleh. Oke, ayo kita lihat mesinnya Itu guys. juga tadi yang mau kita bahas. Ini Oke. yang terakhir sih, komponen terakhir yang akan kita bahas. Iya, benar. Oke, ini klasik karena memang dia di belakang gitu, kayak mobil-mobil sport. Oh, lumayan kering ya. Iya, bisa. Aman sih. Oh, enggak, mesinnya itu pasangan. Namanya mobil klasik, mobil tua ya begitu ya kan. Gak apa-apa sih, yang penting udah kelihatan. Pegang aja boleh. Oke. Ini adalah mesin 1600 cc berapa? 3 silinder kayaknya ya. Nggak tahu karena belum terlalu dipelajari Nanti gitu kita ya. research, baru kita taruh Nanti di kita link di bawah gitu ya. detailin. Oke. Ini keren banget, masih bersih banget dan kayaknya bener-bener terawat guys ya. sih, heeh. Bener banget. Oh, biasa. Oke, sip. Lumayan ini. Oke, pegel ke Fajar. Oke. Di belakang, oh iya, dia bisa buka belakang juga tuh. Jadi untuk akses ke belakang nggak hanya dari samping gitu Fajar ya. Dia bisa dari belakang juga dan Biasa loh. kenapa? Kok jadi pengen ya. Pengen ya. Aku dari dulu, aku sebelumnya pernah lihat mobil VW Kodok. Itu pengen juga sebenarnya. Cuman mengingat perawatannya lumayan sulit gitu ya. Tapi kalau ini jatuhnya PW apa? VW Kombi. Sebenarnya mobil ini nggak susah sih bang Oh ya? perawatannya. Nggak susah ya. Mungkin kita mobil ini jaga oli aja. Jaga oli aja. Karena dia kan nggak ada mesin pendingin. Oh iya, nggak ada radiator, dia nggak ada. Iya Jadi benar. ya, kalau misalnya terlalu panas, Mhm. dia makan oli. Dan dia masih ini kan, masih karburator kan ya. Jadi, Masih memang pendinginnya tuh emang dari olinya sendiri. dari olinya sendiri. Jadi oli aja yang harus kita jaga, jangan sampai kering. Bener. Sama satu lagi, montir yang spesialis ini gitu ya. Karena kalau kata montirnya bang, malah mobil ini yang paling mudah daripada mobil yang sekarang. oh ya, karena lebih simpel memang. lebih simpel. Elektroniknya nggak terlalu Bisa-bisa. ribet. Nah, kalau mobil sekarang kan dia nyatu. Ah. Jadi ketika satu rusak, kena semua. Kena ya. semua komputernya gitu ya. Memang Ya udah, satu. kalau karburator ya karburator aja gitu ya. Ini gampang nih mobilnya Iya. ya, kata yang bengkel itu kan. Iya. Lebih mudah ini kita kerjain daripada mobil yang sekarang. Iya, gampang tapi memang spesialisnya. Kalau orang bisa, saya pernah dengar juga katanya, orang bisa bikin mobil yang lain,
mobil yang modern sekarang, tapi nggak banyak orang yang bisa nanganin mobil klasik. Ya, betul. Seperti itu. Walaupun simple, tapi dia lebih apa? Lebih susah untuk kalau memang dia nggak punya ilmu tentang mobil klasik, dia susah katanya gitu. Artinya abang itu tadi bisa tentang mobil klasik gitu ya. Katanya pas kali kan, padahal bengkelnya tuh bang, bengkel mobil-mobil mewah semua. Wah. Makanya agak ragu kan pertama kali pas ketemu, oh gampang tuh dibilang sama dia. Iya. Ini kan syukur juga kan, harus kita panggil mekanik Medan. Kan? Iya benar. Artinya bisa pegang abang itu terus kalau ada sesuatu tentang mobil ini gitu ya. Luar biasa. Wah. Ternyata ini juga membuktikan ya guys ya, kalau untuk di seputaran Aceh, bahkan untuk seputaran Labuh pun, kalau kalian punya hobi yang seperti Fajar, ternyata masih bisa masih bisa dikembangkan ya. hobinya, masih ada tempat. Kalau misalnya rusak, masih ada juga mekanik yang masih bisa menghandle Iya benar banget. dari mobil ini. Luar biasa Fajar dipertahankan. Iya. Siap. Ya, space untuk jualan. Ya. Iya benar. Oke. Fajar, by the way, thank you ya. Yuk. Oke, Fajar, thank you udah mau di-review mobilnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ketemu komunitas ya kan, ada komunitas VW dikabarin. Oke. Biar kita kopdar gitu. Kopi darat. Iya Oke, benar. siap, Bang. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Itu dia tadi kita udah nge-review VW Kombi bareng Nanda. Mana Nanda? Nah, ini bareng-bareng karena Biar sekalian, biar hemat waktu. Iya, beliau ini panjang istilahnya padat banget aktivitasnya gitu ya. Jadi Nah, kalau kayak gini biar bareng seru gitu. nih. Seru. Kamu pegang, aku pegang gitu ya. Oke, udah kalau gitu aku langsung pamit nih. Iya, aku pamit juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton pastinya. Jangan lupa channelnya Tama dan channelnya Nanda juga. Oke. Oke. Fajar ada channel? GPL. Oh, GPL apa? GPL aja. Komunitas Gerakan Peduli Lingkungan Melabuh. Lengkap, Oke. lengkap. Nanti ditulis di bawah. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Dadah.